Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salwa Nadira Rahmat. Saya dari kelas 1A Prodi Fakultas Agama Islam. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan sebuah mata kuliah Ulumul Quran yang menjelaskan tentang tumbuhan bidara dalam Al-Quran dan manfaatnya bagi kehidupan. Oh iya teman-teman, apakah sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu tanaman bidara dan apa saja manfaatnya untuk kehidupan kita? Jika teman-teman belum tahu, mari kita simak bareng-bareng. Di sini aku akan menjelaskan semuanya. Mari kita simak, let's go! Baik teman-teman, sebelum kami memasuki pembahasan yang pertama, di sini saya akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan presentasi yang saya bawakan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kedudukan serta penggunaan daun bidara. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengintegrasikan perspektif Islam, terutama dari kiasan surga dan ruqyah dari temuan ilmiah. Nah teman-teman, setelah tadi tujuan presentasinya sudah saya jelaskan, sekarang saya akan memberitahukan terlebih dahulu latar belakang presentasi yang saya akan bawakan. Latar belakangnya yaitu tanaman bidara merupakan salah satu tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran dan memiliki tempat khusus, baik secara spiritual maupun praktis dalam kehidupan manusia. Dalam beberapa ayat, bidara digambarkan sebagai pohon yang tumbuh di surga dan merupakan simbol ketenangan dan kesucian. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tumbuhan bidara dalam Al-Quran. Tumbuhan bidara dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Waqiah, yaitu surah yang ke-56, ayat 27-28, yang artinya, dan orang-orang yang di sebelah kanan, betapa bahagianya mereka yang di sebelah kanan. Mereka akan berada antara pohon bidara yang tak berduri. Lalu disebutkan juga di dalam surah lain, di dalam surah As-Saba', yaitu surah yang ke-34, ayat 16, yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang sangat besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit dari pohon sider. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu tanaman bidara dari perspektif Al-Quran. Kajian tanaman bidara dalam Al-Quran itu sangat penting untuk mengeksplorasi hubungan antara teologi Islam dan sains modern. Al-Quran memberikan landasan etis dan filosofis bagi manusia untuk memahami alam sebagai tanda kebesaran Tuhan, atau yang biasa disebut dengan ayat kauniyah. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan tanaman bidara. Dalam surah An-Najm, yaitu surah yang ke-53 ayat 14-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, di dekat surga akhirat ketika Sidratul Muntaha dikelilingi oleh apa yang mengelilinginya. Nah, kata sidr di sini merujuk kepada Sidratul Muntaha, pohon jujube yang terletak di surga tertinggi, tempat ilmu para makhluk berakhir, dan batas antara dunia ini dengan wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun menurut Al-Suyuti. Nah, menurut Imam Al-Suyuti 2020, penyebutan jujube ini dalam berbagai konteks Al-Quran menunjukkan keseimbangan antara berkah dan cobaan antara dunia dan akhirat. Kalau dari dalam surah An-Najm itu menunjukkan Sidratul Muntaha yang
pohon jujube ini terletak di surga tertinggi. Sedangkan menurut Al-Suyuti atau Imam Al-Suyuti, pohon jujube ini atau tanaman bidara ini menunjukkan keseimbangan antara berkah dan cobaan di dunia dan di akhirat. Baik, di slide selanjutnya ini membahas tentang manfaat tanaman bidara. Apa saja sih manfaat di dalamnya? Tanaman bidara memiliki beberapa manfaat dari perspektif Islam dan ilmiah. Berikut ini beberapa manfaatnya. 1. Manfaat spiritual. Manfaat spiritual. Dalam Islam, daun jujube digunakan untuk penyucian spiritual. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mandikanlah jenazah dengan air dan daun jujube." Hadis riwayat Abu Daud. Penggunaan ini menunjukkan nilai simbolis jujube digunakan untuk penyucian fisik dan spiritual. Lalu manfaat yang kedua yaitu manfaat medis dan farmakologis. Manfaat di bidang kesehatan, berbagai penelitian modern menunjukkan potensi jujube sebagai bahan obat alami. Buah bidara juga dikenal kaya akan vitamin C dan serat yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, dan menjaga kesehatan kulit. Wah, ternyata tumbuhan bidara juga ada buahnya ya. Lanjut ke manfaat selanjutnya, yaitu yang ketiga, manfaat sosial dan ekologis. Secara ekologis, pohon bidara sangat tahan terhadap cuaca panas dan kering. Ia dapat tumbuh di tanah yang tandus dengan sedikit air, menjadikannya tanaman penting dalam rehabilitasi lahan kering dan pengendalian erosi. Dan manfaat yang terakhir atau manfaat yang keempat yaitu makna filosofis dan nilai moral. Bidara juga memiliki makna moral yang mendalam. Di dalam tafsir Al-Suyuti dijelaskan, bidara dipandang sebagai simbol kesabaran dan keteguhan. Sebagaimana pohon bidara dapat bertahan hidup dalam kondisi panas dan gersang. Dan begitu juga seorang muslim atau seorang mukmin juga harus tetap tabah dalam menghadapi cobaan hidupnya. Setelah manfaat, di sini ada tantangan dalam melestarikan pohon jujube. Keberadaan pohon jujube atau pohon bidara saat ini menghadapi tantangan yang sangat serius di banyak wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Pohon jujube semakin langka akibat alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan hilangnya kesadaran untuk melestarikan tanaman. Nah, berarti kita harus punya kesadaran untuk melestarikan tanaman. Jangankan tanaman jujube saja, tapi tanaman yang lain-lainnya juga kita harus lestarikan. Nah, teman-teman, di sini sudah pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dari semua presentasi yang telah saya bawakan. Kesimpulannya yaitu kajian tanaman bidara yang bisa disebut dengan Sisyphus Savina Christi dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Islam memandang alam bukan sekedar objek fisik, melainkan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut ayat kauniyah, yang syarat dengan makna spiritual, etika, dan ilmiah. Pohon jujube memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk spiritual, medis, sosial, serta makna filosofis. Tantangan melestarikan pohon jujube memiliki tantangan serius karena perubahan iklim dan kurangnya kesadaran untuk melestarikan tanaman. Teman-teman, kita udah selesai nih presentasi tentang tanaman bidara dalam Al-Quran dan manfaatnya bagi kehidupan. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Kalau gitu aku juga tertarik nih untuk menanam tanaman bidara. Apakah teman-teman juga tertarik? Jika tertarik, komen di bawah ya. Oh ya teman-teman, jika ada yang belum dipahami, bisa komen-komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.